Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan saya ya, teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya, teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan teman-teman analisa ulang kembali karena uh, keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Oke, kita mulai dari indeks ya. IHSG hari ini kembali ditutup di zona hijau teman-teman ya, naik 0,39% ke level 6113. Nah, kenaikan hari ini ya disertai oleh akumulasi asing yang cukup signifikan ya, cukup lumayan. Dan asing pun bisa kita bilang masuk ke saham-saham blue chip ya. Nah, kalau dilihat dari segi teknikal ini adalah indikasi positif ya untuk IHSG teman-teman. Dan mudah-mudahan saja resistnya di 6150 ya, 6150 besok bisa ditembus. Kalau resistnya besok bisa ditembus dengan volume yang lumayan ya, maka potensi bullish IHSG masih berlanjut ya seperti analisa kita sebelum-sebelumnya teman-teman. Oke, itu saja untuk indeks. Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham keras. Nah, untuk saham keras sendiri hari ini mengalami kenaikan sekitaran 5% teman-teman ya. Mengalami kenaikan sekitar 5%. Kalau kita lihat dari segi tren, ini sahamnya masih downtrend ya, dan hari ini downtrend line ini di breakout dengan volume yang lumayan besar teman-teman ya, lumayan besar. Jadi menurut saya ini sudah layak untuk kita perhatikan teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang mau buy atau entry di harga sekarang ya, misalnya teman-teman mau buy harga sekarang ini, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 500 teman-teman ya. Misalnya teman-teman itu risknya sekitar 7%, dengan reward pertama teman-teman bisa pasang di resistnya ini di sekitaran, kita bolehkan di 600 ya, sekitaran 13%. Jadi risk to reward rasionya 1:1,5 lah ya. Kalau ini ditembus maka potensinya bisa saja masih jauh teman-teman ya. Oke, itu saja untuk keras. Menurut saya sih ini cukup menarik ya, cukup menarik. Risknya sekitar 7%. Kalau risknya menurut teman-teman menarik, teman-teman boleh ikutan entry. Kalau risknya menurut teman-teman belum menarik, teman-teman bisa tunggu keras ini koreksi dulu mendekati harga 500. Oke, itu saja untuk saham keras. Saham berikutnya adalah saham BANK atau Bank Aladin Syariah ya. Nah, BANK ini pernah kita analisa hari Minggu teman-teman ya. Hari Minggu pernah kita analisa, kita sarankan buy dengan risk sekitar 8%. Kalau teman-teman menurut teman-teman risk yang menarik, teman-teman boleh entry. Kalau enggak ya jangan entry ya. Nah, sekarang ini risknya sudah makin menarik ya. Kalau kita tarik ini ke bawah, sekarang risknya hanya sekitaran 5% teman-teman. Jadi menurut saya teman-teman yang baru mau entry ini sekarang sudah sangat menarik teman-teman ya. Risknya sekitaran 5%. Kalau teman-teman pasang stop loss di 3440, risknya itu sekitaran 4,44%. Dengan reward bisa saja BANK ini ke sekitaran 5.000 teman-teman ya. Itu rewardnya sekitaran 38%. Jadi secara risk to reward ratio nih BANK masih cukup oke. Dan kalau kita lihat dari segi volume turunnya pun sangat tipis teman-teman ya. Jadi BANK ini menurut saya masih menarik teman-teman. Oke, itu saja untuk BANK. Saham berikutnya adalah BRPT. Nah,
BRPT ini beberapa kali udah pernah kita analisa ya. Saya pun masih ada saham ini teman-teman masih belum kena trailing stop, jadi masih saya hold ya. Dan menurut saya ini cukup oke ya, masih cukup menarik, masih di area konsolidasinya membentuk bullish pennant teman-teman, membentuk pola bullish pennant masih di area konsolidasinya. Secara fundamentologi juga masih lumayan oke ya untuk BRPT ini. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry ini sekarang risknya sangat tinggi ya. Jadi lebih baik tunggu dulu koreksi mendekati garis merahnya ini atau mendekati 1030. Oke, itu saja untuk BRPT ya. Yang masih hold dari bawah sama seperti saya, hold aja teman-teman. Kita tinggal pasang trailing stop aja. Nah, kalau ini bullish pennant ini mampu di break ke atas, maka potensinya bisa saja BRPT ini ke sekitaran 1300 teman-teman. Oke, itu saja untuk BRPT. Saham selanjutnya adalah saham ASA. Nah, ASA ini juga ya udah beberapa kali pernah kita analisa teman-teman ya. Udah beberapa kali kita analisa. Nah, sekarang menurut saya ini terlihat ada pelemahan tren di ASA ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih pegang barang ya, masih pegang barang apalagi yang di atas ya, menurut saya harap berhati-hati ya di saham ASA ini teman-teman ya. Harap berhati-hati, dan yang udah buy dari bawah ini masih oke sih ya, masih oke. Cuma level yang menarik yang harus kita perhatikan itu di level 2500 sampai 2550 teman-teman. Kalau kita lihat dari segi chart pattern ini membentuk yang namanya rising wedge teman-teman ya. Kalau 2500 itu di breakdown apalagi dengan volume yang lumayan besar, maka ada potensi ASA ini kembali ke area 2000-an teman-teman ya. Jadi yang pegang ASA apalagi yang di pucuk itu harap berhati-hati teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry bisa perhatikan level 2500. Kalau ASA turun ke 2500 dan terlihat rebound, teman-teman boleh ikutan entry, atau kita bisa tunggu ASA breakout dari garis trennya ini teman-teman. Kalau ASA mampu breakout dari sini, maka teman-teman boleh ikutan entry ya. Oke, itu saja untuk ASA. Saham berikutnya adalah saham CEN atau Centra Tama Telekomunikasi ya. Nah, CEN ini di sini ya, kalau nggak salah di candle merahnya ini pernah kita analisa, kita sarankan untuk perhatikan area 302 karena ini merupakan resist yang dulunya sekarang menjadi support ya. Nah, buat teman-teman yang udah entry di sini, menurut saya ini CEN ini masih menarik ya. Ini koreksi wajar, volumenya pun mengecil. Nah, yang teman-teman yang baru mau entry bisa tunggu ya, tunggu CEN ini ke area ini teman-teman ya. Area sini. Kalau CEN ini turun ke area sini dengan volume yang kecil teman-teman ya, teman-teman boleh ikutan entry. Kalau ini jebol, maka teman-teman yang udah antri di bawah sebaiknya gunakan trailing stop ya. Oke, itu saja untuk CEN. Menurut saya sih ini masih menarik ya, masih ada potensi untuk up. Secara tren pun masih uptrend teman-temannya, masih belum patah trennya. Oke, itu saja untuk CEN. Saham berikutnya adalah BMHS. Ini saham rumah sakit ya. Pernah saya post di Telegram dan juga Instagram. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, kalau menurut saya BMHS ini cukup menarik teman-teman, cukup menarik. Teman-teman bisa spek buy ya. Ini sifatnya spekulatif buy teman-teman. Nah, ini perlu konfirmasi.
Secara chart pattern ini membentuk pola yang namanya symmetrical triangle teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, mau buy dari sekarang, teman-teman bisa buy di harga sekarang. Menurut saya ini cukup oke. Pasang stop loss di bawah sini teman-teman ya. Di bawah supportnya ini di 940 itu resistance sekitaran 4%. Dengan reward pertama bisa teman-teman pasang di 1100 itu 12%. Kalau itu mampu di breakout, maka potensi berikutnya bisa saja BMAS ini ke 1200. Nah, ini kan sifatnya spekulatif buy teman-teman ya. Nah, kalau buat teman-teman yang perlu konfirmasi, teman-teman bisa buy jika BMHS ini mampu breakout dari pattern symmetrical triangle-nya ini teman-teman ya. Itu maybe di sekitaran 1085 atau 1100 nantinya ya. Oke, itu saja untuk analisa kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat malam ya.